Oke, kali ini kita akan memberikan gambaran pengisian berkaitan dengan menu rumah ya. Kita langsung klik perbarui data rumah. Pada menu rumah ini teman-teman diminta upload dua foto ya. Foto rumah tampak depan dan foto ruang keluarga atau ruang tamu gitulah ya. Ruang tempat berkumpul bersama keluarga, biasanya seperti itu. Kemudian berkaitan foto rumah tampak depan, ini harapannya kalau ada pagar ya fotonya di depan pagar, kemudian full kanan kiri itu bisa kelihatan. Kanan kiri kemudian atas full kelihatan gitu ya. Jangan sebagian aja, harus dari tampak depan. Coba kita kasih contoh. Nah, ini contohnya ya. Jadi kanan kiri, batas kanan kirinya kelihatan, batas atas rumahnya itu juga kelihatan. Ini sudah bagus. Kemudian apakah harus ada foto orang di depannya? Ya terserah, ada fotonya ya nggak apa-apa, nggak ada fotonya juga nggak apa-apa. Yang penting kelihatan fisik depan rumah itu seperti apa. Kemudian kira-kira lebarnya berapa gitu ya. Kalau panjang ke belakang tentu tidak bisa dilihat secara detail dalam bentuk foto rumah tampak depan. Kemudian foto ruang keluarga, ini foto ruang tamu. Nah, ini kurang lebih seperti inilah ya. Gambaran ruang tamu itu ya seperti ini contohnya. Ya tergantung rumah kalian masing-masing gitu ya. Di ruang tamu ini tentu fotonya lantainya harus kelihatan ya. Lantainya kelihatan, kemudian dindingnya kelihatan gitu ya. Lalu kita ke pengisian datanya. Pertama ditanya berkaitan dengan kepemilikan rumah ya. Kita lanjutkan penjelasannya bahwa kepemilikan rumah ya, bukan kepemilikan tanah. Di sini kepemilikan rumahnya ada milik sendiri, ada sewa tahunan, kontrak gitu ya, ada sewa bulanan, ngekos, kemudian ada menumpang. Menumpang itu berarti menumpang di rumah saudara, di rumah orang tua, di rumah orang lain gitu ya. Tapi di sini di bawah juga ada menumpang tanpa izin. Berarti kalian tinggal di satu rumah orang tapi tanpa izin. Itu ada juga. Kemudian tidak memiliki rumah. Tidak memiliki rumah seperti apa ya? Berarti gelandangan gitu ya. Jadi untuk kepemilikan rumah, kalau punya rumah ya diisi punya rumah sendiri. Kalau nggak punya rumah ya berarti kemungkinannya sewa atau mungkin menumpang. Karena belum punya rumah ya bisa menumpang ke rumah saudara, atau masih satu rumah dengan kakek nenek itu ya statusnya menumpang gitu ya. Tapi kalau sudah punya rumah, tanahnya itu bukan milik sendiri, yaitu bisa dikatakan tetap punya rumah gitu ya. Jadi silahkan dipilih apakah punya rumah atau tidak punya rumah, atau sewa, atau menumpang tanpa izin gitu. Ini status kepemilikan rumah, bukan status kepemilikan tanah. Kita mendefinisikannya seperti itu. Lalu bagaimana tahun perolehannya? Tahun perolehannya yakni tahun pertama kali beli, misalnya teman-teman menempati rumah baru berarti hasil beli, atau hasil bangunnya kapan gitu ya, atau hasil warisannya kapan, baru dibagi warisan kakek nenek setelah meninggal tahun berapa, jadi hak milik orang tuamu itu tahun kapan. Dikira-kira aja, tentu nggak bisa valid pasti, tetapi yang penting ada isiannya gitu ya. Lalu sumber listriknya, termasuk teman-teman yang ngekos pasti ada sumber listriknya. Sumber listriknya mungkin numpang dengan saudara, dengan ibu kos, itu tetap diisi sumber listriknya. Bisa PLN, bisa genset atau mandiri, tenaga surya, atau mungkin kombinasi PLN dan genset, atau mungkin tidak ada, atau tenaga surya atau menumpang tetangga. Jadi sumber listrik ini ada menumpang tetangga. Ketika orang tua kalian tidak punya listrik sendiri, kemudian nyalur ke tetangga, ya menumpang tetangga gitu ya sumber listriknya. Tapi kalau cuman nama pemilik listriknya itu adalah nama pemilik listrik lama, tetapi itu sudah menjadi hak milik orang tuamu, maka sumber listriknya diisi PLN gitu. Kemudian daya listrik disesuaikan dengan daya listrik yang kalian miliki. Kalau menumpang tetangga ya tanya dayanya berapa. Nah, kemudian pengisian luas tanah. Luas tanahnya itu berapa gitu. Apakah lebih dari 200 meter persegi? Ini ada pilihannya, jadi silahkan diukur sendiri sesuai dengan ukuran luas tanah
dari bangunan itu. Jadi diukur sevalid mungkin ya, panjang kali lebar, pakai rumus persegi panjang. Biasanya kalau merujuk pada NJOP itu tidak valid karena kadang lahannya itu masih luas dan sekarang dibagi-bagi sehingga tidak valid. Makanya diukur saja berdasarkan luas realnya, berapa luas tanahnya. Nah, NJOP per meter ini bisa diisi 0 untuk teman-teman yang numpang, ngekos, atau tidak punya tanah gitu ya. Tidak punya tanah, masih numpang milik desa atau numpang tanahnya saudara, keluarga gitu ya. Kalau memang tidak ada SPPT PBB-nya atau tidak bayar SPPT PBB-nya ya diisi 0. Atau mungkin gara-gara kebijakan pemerintah daerah semua PBB digratiskan sehingga nggak ada SPPT PBB, ya udah NJOP bisa diisi 0. Tetapi kalau yang punya itu harus diisi. Nah, ini contoh surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT PBB. SPPT yang dipakai rujukan ialah SPPT tahun 2024 atau mungkin kalau ada yang terbaru pakai 2025. Nah, di sini ada bumi dan bangunan, berarti ini sudah lengkap gitu ya. Karena kalau perkampungan ada rumahnya berarti ada SPPT bumi dan bangunan. Nah, yang dipakai bumi atau bangunan, kita pakai yang bumi dengan alasan bahwa memang yang atas ini luas tanah gitu ya. Yang ditanya luas tanah berarti di sini ditaksir berapa harga tanahnya per meter gitu ya, per meter persegi. Makanya kita pakai NJOP buminya. Di sini NJOP buminya contohnya 3.745.000 per meternya. Ya silahkan diisikan 3.457.000 per meter gitu ya. Ini untuk pengisian NJOP. Jadi bukan NJOP bangunan, kita pakainya NJOP bumi. Lalu untuk luas bangunan ini juga sama dengan luas bumi tadi. Kita sebutkan bahwa silahkan diukur sesuai dengan kondisi real, karena di PBB ya ini memang ada ukurannya, buminya berapa 972, bangunannya berapa 1064, berarti tingkat ini karena lebih luas daripada buminya. Bisa pakai ini kalau valid ya, ini sebagai luas tanah, ini sebagai luas bangunan, bisa pakai yang ini, tetapi kita merujuk pada kenyataan real aja, silahkan diukur sesuai dengan luas panjang kali lebar aja biar lebih valid. Nah, untuk bahan atap ini bisa dipilih genting glazur, genting, cor-coran, asbes, kayu, rumbe, tanpa atap atau lainnya. Biasanya genting lah ya. Jadi ya beda-beda. Cuman kalau memang ada yang genting, ada yang kayu gitu ya, pilih yang paling banyak itu genting apa kayu, contohnya seperti itu, atau genting apa asbes atau seng. Kalau banyakkan yang asbes berarti pilih asbes, kalau banyakkan yang genting ya berarti pilih genting gitu ya. Bahan lantai juga gitu, ada yang tanah kak, ada yang diplester semen, ada yang kayu juga, ada yang keramik, ada yang upin. Lah, yang paling luas itu yang mana? Misalnya semen plaster ya berarti semen plaster. Kemudian bahan tembok. Nah, ini juga yang paling banyak mana gitu. Apakah kayu yang paling banyak? Apakah semen yang paling banyak atau bahan lainnya? Misalnya kayu gitu ya. Kemudian mandi cuci kakus. Ini kamar mandi gitu ya. Kamar mandi itu kamar mandi sendiri di dalam rumah, atau kamar mandi sendiri di luar rumah, atau kamar mandi berbagai pakai bersama-sama. Kadang kalau ngekos itu kan kadang bisa berbagi pakai. Kemudian ada juga yang MCK-nya atau kamar mandinya di luar, itu juga ada kan gitu. Silahkan disesuaikan. Kemudian sumber air utama. Sumber air utama ini ya berarti yang dipakai mandi, dipakai untuk masak, itu dari mana? Yang paling banyak dipakai gitu ya. Apakah air kemasan, apakah PDAM, apakah sumur, apakah sungai atau mata air gitu ya. Ya kalau di desa biasanya sih sumur. Kalau di kota banyak yang pakai PDAM. Kalau kemasan ya itu orang kaya kan gitu. Mungkin kalau di desa ya sumur sama sungai mata air gitu ya.
Sumur ini kan bisa sumur bor, bisa sumur timba, kan sumur kan jenisnya banyak. Jadi yang pakai sanyo itu ya sumur bor gitu kan. Jadi pilih sumur. Lalu jarak dari pusat kota. Nah, silahkan teman-teman cek di Google Map ya, Google Map. Kemudian ketik alun-alun kabupaten kota kalian, alun-alun Blora misalnya gitu ya. Kemudian klik rute, lalu pilih desa kalian di mana. Misal ini ya. Nah, di sini kan ada panjangnya gitu ya. Yang terpendek gitu ya. Ini ada 20,3 km, 27,3, ada 27,3. Jadi pilih yang terpendek gitu. Kita isikan 20,3 km. Pokok dari nama desa atau dari lokasi kalian lah ya. Kan bisa kalian masukkan di Google Map, terus jaraknya ke alun-alun berapa. Nggak harus lurus gitu ya. Pakai rute aja nggak apa-apa. Sebenarnya bisa lurus, bisa ditarik lurus juga, tapi kalau males ya pakai panjang rute ini nggak apa-apa gitu ya. Misalnya 20 km. Kemudian jumlah orang tinggal, jumlah orang yang tinggal di rumah termasuk ayah ibu. Jumlah orang tinggal ini kadang kan satu rumah itu, misal rumah kakek nenek beda kakak dengan keluarga kalian, ya ditulis semua kakek nenek berarti 2 orang, misal keluarga kalian 5 orang, berarti jumlah yang tinggal itu 7 orang. Atau mungkin ada 3 keluarga, keluarga kakek nenek kalian, kemudian keluarga kalian itu yang sekakak misal 4 orang, kemudian di situ ada keluarga kakak kalian misalnya 4 orang, berarti 10 orang kan gitu, ditulis semua. Tetapi dalam foto bersama keluarga itu sebenarnya sesuai kakak masing-masing. Kalau beda keluarga ya enggak usah foto bersama keluarga. Kemudian kalau pengisian jumlah tanggungan juga sesuai dengan kartu keluarga. Walaupun di dalam rumah itu ada beberapa kakak kan gitu ya. Jadi harus dibedakan. Sudah, kita klik perbarui data rumah. Jadi itu untuk pengisian data rumah ya teman-teman.